nggak usah salam. Salam Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tilas Ramadan Syarif. Saya dari mahasiswa kampus Universitas Pelita Bangsa. Berikut adakan saya di balik kamera ada Mizu, Adim, dan ini ada bintang tamu terbesar, Ustadz Syekh dari salah satu guru dari SMK Mitra Industri ya teman-teman. Nah, perkenalkan Bapak Purnomo. Silakan Bapak, mungkin ada yang kalau saya kurang gitu pembukaan apa gimana? Udah cukup sih. Udah keren banget loh. Salah kurang keren gitu soalnya beliau itu sosok yang paling wah di sekolah teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu nanti cek aja di websitenya aja. Website. Oke, di sini hari ini kita bakal bahas tentang puasa teman-teman ya. Bakal bahas tentang puasa sama Bapak Purnomo di sini. Paling langsung aja atau mau gimana? Mungkin dari Bapak sendiri juga apa sih? Puasa tuh apa sih gitu buat teman-teman yang belum tahu, buat teman-teman yang nonis di luar sana. Oh iya, Ilyas, sehat Ilyas. Oh, alhamdulillah enggak. Dulu angkatan berapa sih? Saya angkatan 8, Pak. Dulu sempat kena corona 12 tahun. Alhamdulillah sekarang bangkit lah. Corona 12 tahun? Ya. Enggak ada corona 12 tahun. Ada yang botol. Itu ada. Iya. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, kita mau ngapain ini, Ilyas? Kita mau ngobrol aja, bincang santai gitu selama 12 jam ke depan kita bakal ngobrol. 12 jam ke depan kita bakal ngobrol kurang lebih tentang puasa ya teman-teman, tentang agama. Mungkin sedikit sensitif buat teman-teman di luar sana juga. Mungkin ada yang berbeda ya Bapak ya, pendapat dan pembelajaran dan materi yang didapatkan juga. Tapi ya kita dengar dari Bapak Purnomo aja nanti ya teman-teman. Bakal saya tanyain nggak detail, nggak asli, nggak asik, nggak afdol gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya. Mungkin yang pertama apa sih puasa gitu Pak? Oke, sekarang bulan Desember. Insya Allah sekitar 2 bulan lagi lah ya. Iya betul, 2 bulan kurang, lagi menjelang Ramadan. Ya, kita umat Islam khususnya merayakan atau menjalani ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi gini, puasa itu kan menahan, ya, menahan diri dari makan dan minum, ya, hawa nafsu. Pokoknya yang sifatnya tentang kejelekan-kejelekan itu harus ditahan. Supaya apa? Supaya dari kita terbiasa dari yang tadinya kita sahur. Dari bahasa gini, sahur itu dari bahasa sahar. Sahar itu apa? Jadi 30 menit menjelang waktu subuh. Jadi kalau ada orang yang sahur, kita bahas sahur dulu ya. Yeah. Kalau ada orang yang mengatakan sahur itu jam 2, itu bukan sahur namanya. Ya. Nah itu gimana tuh Pak? Kan banyak orang yang masak nih dari jam 1, jam 2 gitu, makannya sejam 2 jam sebelum subuh gitu. Itu gimana tuh? Ini banyak yang masih keliru dari bahasa sahur itu. Kalau ada yang masak, kalau mempersiapkan dari jam 2, jam 3 it's okay gitu. Kan dia mempersiapkan. Kalau mau makannya setengah jam lagi menjelang azan subuh, itu baru namakan sahur. Tapi kalau dia makannya jam 2, jam 1 itu kan sahur, itu makan malam. Itu tidak termasuk dari sahur itu sendiri bukan? No, enggak. Karena sahur itu dari bahasa sahar. Sahar itu yaitu setengah jam lagi menjelang azan subuh. Itu. Jadi sunnahnya dalam sahur itu adalah makan saat mendekati waktu azan subuh. Bukan imsak ya. Iya, oke. Gitu. Berarti setelah imsak pun masih imsak itu hanya ada di Indonesia. Kalau di luar itu nggak ada imsak gitu. Okay. Jadi imsak itu sebagai penanda, pengingat bahwasanya 10 menit lagi atau sekitar 10 atau ya berapa gitu kan, 10 menit lagi menjelang subuh. Tahrim gitulah ya. Ya, jadi pengingat supaya apa? Supaya orang-orang itu segera bergegas. Kenapa? Karena ingin memberitahukan, cepat nih, sudah mau masuk waktu subuh. Gitu. Jadi hanya ada di Indonesia bahasa imsak itu tuh bagus. Kalau dari pendapat saya sih, perspektif saya, imsak itu bagus gitu. Atau ada orang yang kesiangan kemudian mendengar waktu sirine ya, lebih tepatnya bahasa sirine, dan dia terbangun gitu. Nah jadi sahur itu adalah waktu yang setengah jam lagi sebelum adanya waktu subuh. Nah itu baru namakan sahur.
Misal 4:30 azan subuh, kita sahurnya jam 4. Gitu. Itu sunnahnya. Kalau misalnya dia makan jam 3:30 nggak masalah. Gitu. Namanya sunnah kan kita Oh ngejar. iya betul. Gitu. Ya. Yang penting puasanya aja gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini saya sempat denger bahkan dari orang tua saya sendiri, koreksi saya juga ya Pak kalau salah ya. Setelah azan itu masih ada yang makan, minum gitu. Mungkin beberapa orang zaman dulu termasuk orang tua saya itu mikirnya mulai puasa itu saat matahari terbit seperti itu Pak. Itu gimana tuh maksudnya? Saat matahari terbit. Iya, beberapa orang dulu itu ya saya juga sempat dengar di kampung itu kayak gitu loh. Jadi gimana ya? Mulai puasa itu saat matahari terbit. Maksudnya setelah azan tuh masih oke lah gitu, masih pada minum, makan gitu. Tapi ya pada berpikir nggak apa-apa, orang saat matahari terbit kok gitu. Itu dilihat dari case-nya dulu, dari kasusnya. Jadi kalau memang ada ini fikih ya. Fikih itu ada pendapat-pendapat. Jadi ada pendapat yang mengatakan batas dari berhentinya kita makan dan minum itu ketika selesai di penghujung azan. Oh berarti di saat azan masih oke? Iya, ya gitu. Cuman ada cumannya ketika sudah azan dan kita memaksakan. Contoh nih, kamu lagi makan, terus ada sisa nasi, habiskan tuh. Tunggu sampai selesai azannya. Tapi kalau misalnya kamu masih santai juga, ya kan, masih santai-santai gitu kan, sengaja misalnya itu yang tidak diperkenankan. Kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan jika sudah terdengar azan yang pertama, maka selesaikan semuanya. Gitu. Kenapa? Ya karena kita harus melanjutkan aktivitas sholat subuh, bukan makan doang dong. Iya betul. Gitu. Betul. Iya enggak semuanya tentang makan gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga karena kan ini fikih ya. Iya betul. Gitu. Kita tidak bisa juga mengambil memaksakan pendapat sendiri, nggak bisa. Gitu. Dan kalaupun tadi yang bertanya puasa itu apa, ya jelas menahan diri dari makan dan minum dari terbit sebelum dari subuh atau dari sahur sampai menjelang waktunya azan maghrib, terbenamnya matahari. Nah itu menahan apa? Banyak makan dan minum, hawa nafsu ya, dan kita dihindarkan untuk yang namanya dapat menimbulkan batalnya puasa. Contoh kumur-kumur itu kan dapat menimbulkan, membatalkan ya. Kemudian ada juga yang salah dalam penafsiran, katanya gibah itu membatalkan puasa. Enggak. Itu gimana tuh Pak? Banyak banget tuh yang ngomong-ngomong kayak gitulah intinya. Enggak, jadi gini, membatalkan puasa itu yang jelas makan dan minum secara sengaja. Ya itu jelas. Itu jelas. Sangat jelas. Kemudian keluarnya sesuatu dari lubang yang ada di anggota tubuh kita. Contoh memasukkan atau itu keluar. Contoh dari alat laki-laki kemudian keluar dengan ada hawa nafsunya, itu otomatis keluar, itu batal. Memasukkan dari sini, masukkan batal, ini memasukkan batal, kemudian ini masukkan batal. Makanya ketika COVID itu itu tuh namanya antigen ya, rapid antigen ya. Itu sebenarnya kan masuk sampai ke sini ya, ke dalam. Iya betul itu sampai dalam banget itu. Nah itu kan masuk kepada puasa kekinian lah ya, gitu. Cuma kita lihat dulu kalau aspeknya dalam segi kesehatan, oke nggak masalah. Tapi sebenarnya kalau sampai masuk ke dalam banget itu bisa membatalkan, gitu. Cuman kita lihat dari aspek kesehatannya, maka itu diperkenankan dan diperbolehkan. Berarti dari beberapa aspek pun masih dibenarkan juga enggak sih ya? Iya. Jadi kita lihat dulu kan, wala harumat darurati wala harama minal hajati ya. Tidak haram atau tidak dinyatakan ini gagal kalau misalnya kita untuk menghadapi hajat. Minal hajat itu dari kaidah usul fikih. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih, ada manfaatnya, ada daruratnya enggak gitu. Kalau misalnya dia colok tanpa ada tujuannya itu batal gitu. Tapi kalau misalnya dia mencolok kemudian ada tujuannya untuk kesehatan dan untuk menjaga lingkungan sekitar supaya tidak terkena virus itu, maka itu diperbolehkan. Saya mau tanya nih Pak, dari kan telinga, hidung, mulut itu yang masuk ya? Iya. Itu gimana kalau mimisan Pak? Kalau mimisan ada yang keluar juga dong? Kalau dia secara tidak sengaja nggak masalah.
kecapean misalnya, itu kan beberapa faktor juga ya misalnya. Misalkan ya mungkin dia olahraga lah, atlet. Nggak masalah. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Sama halnya dengan muntah. Muntah kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Gitu. Misal kita tahan nih Pak, tahan nih kita muntah. Udah nyampe tenggorokan banget nih, kita masukin lagi. Batal. Itu batal. Jangankan itu. Setelah muntah, kemudian dia nggak sengaja, kemudian dia muntah. Sisa muntahnya itu dia nggak kumur-kumur, dia telan, maka puasanya batal. Makanya setelah muntah, dia nggak sengaja ini kumur-kumur. Supaya apa? Supaya sisa dari muntahnya itu tidak tertelan. Jika tertelan itu membatalkan. Gitu. Nah, dengan mimisan tadi, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Sama seperti dengan mimpi basah di siang hari. Gitu kan, mimpi basah di siang hari tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba dia mimpi basah. Itu nggak masalah. Kecuali dia sebelum tidur dia nonton dulu. Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi kan ya. Ada gambaran. Ya, terus dia langsung terbawa dalam alam sadar mimpi. Nah, itu bisa membatalkan gitu. Ya, paham ya? Berarti kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau dicari? Kalau dicari ya itu nyari penyakit. Gitu. Oke, balik lagi tentang puasa lagi nih. Kayak banyak ya kalau mau diusut tentang soal puasa ini ya. Iya. Paling dasar deh, kita jangan langsung masuk ke fikih atau apanya dulu. Kalau buat kesehatan, menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Oke, dari segi aspek kesehatan, puasa itu bisa mencegah dari peradangan. Radang? Kenapa? Karena kebanyakan orang yang datang hingga penyakit radang itu karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak. Kalau dengan puasa, ya kan otomatis, pernah nggak kamu mendengar ketika orang MCU? Iya. Dia diwajibkan untuk puasa. Iya. Operasi. Iya. MCU. Kenapa? Karena itu menetralisir dalam tubuhnya. Oh, berarti itu salah satu Itu dampak kesehatan. Dampak kesehatannya ya. Iya, supaya hasil yang dia dapatkan itu maksimal. Sama seperti cek darah. Saya pernah mau cek darah waktu itu, saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Saya diwajibkan untuk 8 jam puasa. Tidak boleh makan dan minum. Nah, ketika itu saya bertanya, apa tujuannya? Supaya hasilnya maksimal. Gitu. Nah, itu jadi puasa itu tidak, saya belum pernah mendengar orang mati gara-gara puasa. Saya belum pernah mendengar ya. Nah, jadi kalau dalam aspek kesehatannya, salah satunya ini orang biasanya radang itu karena makan makanannya sembarangan, ya kan? Iya. Kalau lagi panas-panas dia minum, akhirnya itu bisa memicu radang. Tapi kalau untuk puasa sendiri, dia kan membangun kesehatan yang tanpa orang tahu bahwasanya puasa itu sehat. Gitu. Yang tidak sehat itu adalah kalau dia puasa cuman setelah berbuka puasa dia bablas. Nah, itu sama saja dengan menumpuk makanan yang tadinya ini udah bagus nih tubuh kita, ya kan? Terus dia hajar lagi gitu. Makanya kan kata agama kan ya makan itu jangan berlebihan. Sepertiga dari perutmu kata Rasulullah itu isilah dengan makanan. Sepertiga lagi isi dengan kegiatan yang lain. Jangan dipenuhin semua. Gitu. Yeah. Makanya ada puasa Senin Kamis. Ya, itu untuk kesehatan dan sekaligus untuk menjaga berat badan kita. Kalau puasa mutih itu bagus juga. Jadi ada puasa yang nama Ayyamul Bid ya. Itu di pertengahan bulan gitu. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya adalah puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa di pertengahan bulan yang dimana sekitaran tanggal 13, 14, 15 gitu ya. Jadi puasa mutih itu sebenarnya ya kita makan nasi putih, bukan berarti semuanya serba putih juga ya. Itu saya takutnya salah penafsiran nih Pak. Coba ingetin lagi. Puasa mutih itu bukan berarti kita makan makanan yang putih semua gitu, bukan kan? Nggak harus. Saya takut salah penafsiran karena sering banget denger mungkin. Nah, ini sekalian juga nih, kan sekarang era zaman udah berubah ya Pak ya. Yes. Itu gimana sih biar kita tetap fine aja gitu tentang puasa, tentang religi kita, tentang puasa ini tuh biar fine terus, gimana sih Pak? Itu sebenarnya circle pertemanan sih.
Jadi kalau kita berteman, makanya ada hadis yang mengatakan kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita akan ikut wangi, ya kan? Nah, sama halnya dengan kita, kalau kita berteman dengan orang yang tidak puasa, ya kita akan terpengaruh juga. Kalau makanya kalau lagu Opik ya, Tomboh Hati gitu kan, gitu. Salah satunya itu adalah berkumpulah dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Karena circle pertemanan itu sangat mempengaruhi kita, gitu, sangat mempengaruhi kita terhadap kedepannya. Kalau kita berkumpul sama orang yang tidak puasa, bukan tidak mungkin kita juga tidak puasa. Kalau mau puasa kita bagus, fine saja, cari circle pertemanan yang memang mengajarkan kita terhadap puasa yang sesungguhnya, tidak gibah. Ya. Balik lagi konsep gibah. Tapi kalau kita nih Pak, ya mungkin pastilah banyak alasan juga buat orang-orang di luar sana juga. Kalau kita banget terpaksa banget gitu Pak, harus ada di circle tersebut ya, mungkin memang contoh di satu, mungkin Bapak bekerja di perusahaan, yes. Di satu perusahaan atau di satu ruangan itu Bapak ya circle-nya Bapak ya setiap hari ketemu orang itu dong. Nah di setiap hari ketemu orang itu memang semua orang itu nonis gitu Pak. Itu gimana gitu ya, mungkin 80% mayoritas di perusahaan tersebut ya non Islam gitu. Itu gimana biar tetap kejaga gitu konsistensi puasa kita gitu. Itu gimana? Iman itu kadang naik kadang turun ya. Iya, setuju ya. Setuju banget tuh. Kalau lagi bagus sholat sunnah dihajar, semua puasa sunnah dihajar. Kalau lagi mana kurang bagus, ya ambilnya fardu saja ya, yang wajib saja gitu. Cuman kalau kita katakan kita di lingkungan mayoritas misalnya nonis 80%, itu balik lagi kepada iman dan balik lagi kepada diri kita gitu. Kalau saya pribadi ya, saya punya teman yang jarang sholat, tapi saya pernah ada pengalaman saya sholat saya diam-diam gitu. Teman-teman saya itu mayoritas tidak sholat gitu. Apakah saya tinggalkan sholat? Enggak, balik lagi kepada diri sendiri gitu ya, karena keinginan saya mau bagaimanapun kondisi saya tidak akan pernah ninggalin sholat. Tancapkan dalam diri kamu, prinsip kamu harus dijaga. Sekalipun saya berada di lingkungan orang yang tidak baik atau orang yang kurang baik lah ya, kayak gitu lah. Pastikan diri kita adalah menjadi sosok yang bisa menjadi pembeda di antara itu. Ingat, emas itu berharga nggak? Jelas berharga. Iya. Tapi ada yang lebih berharga lagi, yaitu berlian. Kita berada di lingkungan emas, usahakan kita harus menjadi berliannya. Kita menjadi kilauan yang harus menjadi pembeda di antara. Pembeda itu ya. Itu kalau di keadaan terpaksa ya Pak. Tapi ya balik lagi berarti kalau itu iman, diri sendiri. Cara meningkatkan iman itu banyak kok. Cara salah satunya adalah kita banyak dengar ceramah, banyak mendengarkan. Sekarang udah canggih ya, di YouTube kita tinggal buka nih YouTube tentang tentang ceramah agama. Itu bisa menambah pengetahuan ini agama Pak kita. Saya juga mungkin kita sedikit out of topic dari puasa ya teman-teman semuanya. Nah ngomong-ngomong soal media, banyak ceramah atau mungkin tilawah kali ya, atau apapun itulah tentang religi, banyak agama, tapi kadang mungkin ini terjadi diri saya sendiri juga, denial gitu Pak. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya biar kita balik lagi nginget lagi tuh gimana sih gitu? Atau itu perasaan apa sih gitu? Kita nonton ceramah tapi kita denial gitu. Enggak, gua enggak kayak gitu. Enggak, itu denial gitu, kadang ada gitu. Sebagai orang yang masih labil, orang remaja, banyak yang mungkin terjadi gitu. Itu gimana sih Pak biar ya emang kita kayak gitu loh. Jangan merasa diri itu sudah baik. Jangan merasa diri kita itu udah paling bisa. Ingat, peribahasa mengatakan di atas langit masih ada langit. Ya walaupun itu ceramah tidak ke kita, tapi dengan ceramah itu kita bisa mendapatkan ilmu dan kita berikan kepada orang lain. Ya kan? Kalaupun memang kita sedang membutuhkan yang namanya sesuai dengan kebutuhan kita, ya cari. Sekarang tinggal searching. Ya kan? Gitu. Dan kalau kita tidak merasa ini mah bukan saya, kata siapa? Ya kan? Gini, logika sederhananya gini.
hidayah itu bisa datang kapanpun. Kita tidak pernah ada niatan misalnya buka TikTok, tiba-tiba yang keluar itu adalah ceramah. Suka-suka gitu aja Pak. Padahal kita tidak pernah berpikir, saya mau buka ini. Kok tiba-tiba itu muncul? Iya. Itu yang dinamakan hidayah yang datang tanpa kita sadari. Ngerti nggak? Sama halnya dengan misalnya Ilyas pulang dari kuliah. Tiba-tiba azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat depan masjid. Itu sebenarnya cara Allah untuk menyadarkan kita, memberikan hidayah bahwasanya kamu harus sholat dulu. Padahal kamu bisa nyari jalan yang lain tidak lewat depan masjid. Jalan itu banyak. Tapi kenapa diarahkan ke sana? Itu cara Allah untuk memberikan hidayah secara tidak langsung. Tapi kebanyakan orang yang tidak mampu mengambil hidayah itu. Itu tadi yang kayak TikTok contohnya, buka tiba-tiba kok muncul ceramah. Ya kan? Tanpa disadari gitu loh. Gitu. Jadi ya itu balik lagi tadi. Untuk menanamkan iman itu semakin kita banyak, satu kita cari circle pertemanan yang mengingatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian banyak-banyaklah dengar ceramah. Itu sekarang itu udah ngeri ya, asal ini yang harus jauhi. Belajar di YouTube itu harus ada mentornya, itu harus ada gurunya. Jika orang belajar di YouTube tanpa ada gurunya, itu sama seperti dengan dia belajar dengan setan. Gitu. Banyak kok orang yang belajar di YouTube, baru belajar di YouTube tiba-tiba udah bid'ahin orang kan, kamu sesat. Itu yang kacau ya. itu keterlaluan. Iya. Saya dapat juga nih, sempat nontonnya podcast juga dari Dokter Tita juga, yang katanya kalau kita masih belajar sedikit, tahu lah istilahnya tadi kata Bapak bilang, baru tahu sedikit langsung jebret gitu. Nah itu kan nggak boleh ya maksudnya. Nah baiknya tuh kita gimana gitu Pak, nge-sharing ke teman kita terhadap ya puasa Islamik dan ya hal-hal religi lainnya gitu. Kita punya guru, kita punya orang yang berkompeten. Ketika kita mendapatkan ilmu sedikit, alangkah lebih baiknya didiskusikan dulu, ya tanyakan dulu kepada yang memang paham. Jangan apa-apa sudah mengklaim atau mencekam orang tuh, menuduh orang tuh kamu salah, nggak bisa. Gitu, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu mengajarkan tentang kelembutan. Gitu. Kalaupun ada ulama yang tegas, itu tidak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena memang harus ada yang tegas, tidak semuanya harus lembut. Jadi jangan sampai baru ada ilmu sedikit kita langsung sok-sokan ya menggurui orang kan, karena ada orang yang tidak suka dengan pendapat kita, apalagi dengan cara bahasa kita yang keliru pada kadang-kadang. Iya. Kamu salah. Coba bahasanya tolong dirubah. Hei teman, bisa kan dengan sebutan sepertinya kamu salah, sepertinya itu sudah enak loh bahasanya kan. Dari juga mikir lah ya. Bahasa sebenarnya gitu kan, mengajak orang itu kan banyak caranya berbuat baik. Makanya ada dakwah bil kalam, ada dakwah bil qalam. Kalam itu kan dari ucapan, dari ceramah. Kalau kolam itu kan dari bahasa kolam itu kan pulpen. Makanya ada orang berdakwah melalui tulisan, buku dia, gitu loh. Kalau kalam yang banyak kan gitu kan, ceramah kah, nyanyi tentang Islami, kayak gitu. Jadi kita kalau dapat ilmu sedikit, tanyakan kepada ahlinya, ini menurut Bapak gimana nih? Gitu. Jangan pernah kita punya ilmu sedikit lantas kita merasa kita yang paling tahu. Itu yang bahaya. Gitu. Oke, ini kita balik lagi ke konsep puasa ya Pak. Nah, ini kan kita dari tadi ngomongin yang jauh nih, maksudnya yang secara general, secara umum pasti orang harusnya yang punya sedikit nalar tahulah tentang hal tersebut, tentang puasa. Nah, kalau hukum puasa sendiri itu gimana sih Pak? Oke. Sebelumnya di Islam itu kan ada hukum fardu, ya, wajib, kemudian sunnah, makruh, haram. Oke. Puasa itu hukumnya fardu. Tahu nggak bedanya fardu sama wajib? Sama-sama harus dijalankan. Iya betul. Fardu itu sama dengan wajib sebenarnya.
Tapi kalau kita telaah lagi bahwasanya fardu itu adalah hukum atau yang langsung Allah turunkan, wajib untuk dilakukan, contoh sholat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan wajib itu yang ada memang perintah Allah juga, tapi ada interpretasi dari ulama gitu. Atau wajib itu bisa dikategorikan bukan langsung dari Allah. Contoh, kamu besok wajib masuk ya ke perusahaan. Nggak bahasanya fardu dong. Tidak wajib. Oke. Ya kan? Oke. Gitu. Ini bisa dari bahasa manusia. Iya. Gitu. Oh, kamu wajib pakai helm. Karena di Islam kan nggak ada pakai helm. Iya. Iya kan? Wajib kamu pakai helm. Nah itu. Jadi ada interpretasi dari ulama atau dari orang-orang gitu loh. Nah, sedangkan puasa ini adalah fardu. Fardu itu sudah masuk wajib. Tapi kalau wajib belum tentu fardu. Gitu. Itu aja bedanya. Iya. Oke. Salat fardu kifayah, ya kan? Puasa juga sama gitu. Ingat ya, fardu sudah termasuk Wajib. Tapi kalau wajib belum tentu fardu. Gitu. Ingat ya. Itu dari hukum atau ya puasa sendiri juga kan wajib. Kalau syarat sah, Oke. Ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Syarat wajib itu tahu nggak? Yang pertama itu kan dia pastinya harus Islam dulu dong. itu. Iya. Ya. Kemudian dia yang sudah balik. Ya. Kemudian dia berakal dan terakhir dia mampu. Itu wajib. Kalau orang yang sebelum kita bahas sah, kita bahas wajib dulu. Gitu. Kalau orang yang nggak Islam dia nggak wajib puasa. Nonis. Iya. Anak kecil walaupun dia Islam dia nggak wajib puasa. Kenapa? Karena dia belum balik. Ya kan? Nah itu syarat wajibnya. Sedangkan syarat sahnya itu adalah niat. Niat. Kemudian tidak makan dan minum secara sengaja. Ya kan? Tidak berhubungan badan atau dalam tanda kutip sekarang adalah dia berzina. Bukan sekarang, emang dari zaman dari dulu dah zina bahasanya. Gitu. Nah, ini saya tadi mau nanya dulu nih, maaf saya potong dulu tentang yang tadi niat. Itu gimana ya? Banyak orang sekarang lupa lah, enggak sekarang juga sih, dari dulu juga lah. Saya juga nonton Upin Ipin, Pak. Lupa niat tidak puasa. Apa seperti itu? Gini, Ilyas. Niat itu tanpa harus kita ucapkan Allah tahu. Kenapa harus kita niatkan? Karena pada sifatnya manusia itu mempunyai rasa ragu. Ya, betul. Tanpa kita menyebutkan pun Allah sudah tahu, oh kamu sedang melakukan hal ini. Gitu, ngerti nggak? Iya. Contoh, maaf, kamu sholat. Ada yang mengatakan usolli fardhu zuhri. Dia niat dalam hati. Atau ada orang yang langsung takbir. Dia tidak berniat. Sebenarnya dia dengan pergi ke sana pun dia sudah berniat. Kenapa harus dilafazkan? Untuk meyakinkan bahwasanya saya sedang mengerjakan ini. Oke. Ngerti? Oke. Tanpa harus dilafazkan pun Allah Maha tahu. Gitu. Cuman itulah manusia butuh pengakuan dalam dirinya. Ya. Gitu loh. Oke, ya. Saya harus begini supaya saya semakin yakin. Gitu. Berarti paham ya? Ini ya, secara tidak langsung pun kita mau menjalankan pun ya silakan dijalankan seperti itu ya. Oke. Gitu. Enggak, mungkin ya beberapa teman-teman juga siapa tahu ya mungkin di luar sana masih ya Pak ya. Kita butuh niat tersebut gitu untuk mengawali, untuk ya sama seperti dua orang tadi yang niat dan langsung takbir tersebut. Itu kan yang sholat. Ya mungkin beberapa orang di luar sana, saya harus ini, gua harus niat dulu nih, baru puasa, nggak niat nggak puasa, nah gitu. Ya mungkin ini juga ini ya teman-teman ya, ngebuat dasar lah teman-teman, buat fondasi kalau hal tersebut itu biar meyakinkan diri kita sendiri sebagai manusia gitu. Nah, terus saya mau tanya nih, tadi kan kalau emosional gibah, tadi saya mau nanya gibah nih pasti lupa. Iya. Gibah itu membatalkan nggak kira-kira ya? Oke. Gibah itu tidak membatalkan. Hanya saja puasa yang kita lakukan itu sia-sia.
Kan yang membatalkan itu kan tadi saya sebutkan di awal, makan dan minum secara sengaja, kemudian memasukkan lubang-lubang yang ada di dalam anggota tubuh, gitu. Kemudian dia, ya lubang-lubang itu seperti berzina dan sebagainya, gitu. Kalau gibah sendiri dia tidak membatalkan, hanya saja puasa yang kita tunaikan itu menjadi sia-sia. Kita kan puasa itu kan mendapatkan rahmat pahala dari Allah kan. Ya sayang dalam seharian kita puasa tidak dapat apa-apa. Sama halnya ketika kita mengisi air tapi ember yang kita gunakan itu bocor, kira-kira penuh nggak? Nggak akan penuh sih. Iya, sama seperti itu. Puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Apakah puasa kita itu sah? Sah. Puasa kita tetap sah kok, gitu. Ya hanya saja kita nggak dapat apa-apa dari esensi puasa yang kita lakukan. Lapar aja lah gitu ya. Iya. Lewat aja, gitu. Oke, berarti ya sah, dibilang sah gitu ya. Cuma gue dapet apa ini? Iya, Itu aja kali ya. Kayak kamu ngampus, kamu hanya menunaikan kewajiban kamu saja. Datang, duduk, diam, ngejentul kalau bahasa ini kan itu, melamun. Absensi kamu jalan, kamu dihitung hadir. Cuman masalahnya kamu dapat apa ketika di kampus sehari itu, gitu loh. Gitu ya teman-teman yang buat ngampus. Soalnya saya enggak. Kalau ini saya mau tanya tentang kodo atau fidyahnya puasa itu. Gimana sih Pak? Kita harus bedah dulu. Kodo dan fidyah itu dua hal yang berbeda. Kodo itu mengganti. Kalau fidyah? Fidyah itu membayar. Bedanya mengganti dan membayar itu apa? Kalau di konteks puasa, kita puasa, misal kita katakan 4 hari kita nggak puasa, ya, kemudian kita sehat, kemudian kita nggak dalam dalam halangan apapun, kemudian kita wajib untuk mengkodo puasa yang kita tinggalkan. Kalau 4 hari kita tinggalkan, berarti 4 hari itu juga yang harus kita ganti. Ganti. Iya, bayar. Diganti, ingat ya, qadha itu mengganti yang tadinya tidak kita jalankan. Sedangkan fidyah ini berlaku untuk orang yang tua, yang bahasanya ya udah lansia lah ya, dia yang tidak sanggup. Makanya tadi saya katakan syarat sah puasa itu orang yang mampu. Orang lansia jangan dipaksakan puasa, ya. Karena apa? Karena fisik dia tidak seperti orang-orang muda. Betul. Gitu. Jadi kalau ada orang yang lanjut usia dia tidak sanggup untuk puasa nggak masalah, tapi jangan disuruh qadha. Ya, kenapa? Karena dia puasa aja nggak dilakukan. Berarti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dia harus membayar fidyah. Fidyah itu bentuknya bisa satu mud itu bisa dengan 2,5 kilo, ya, beras atau kalau zaman dulu gandum ya, zaman Rasulullah kan gitu. Nah, jadi kita harus bayar fidyah itu tadi. Kalau fidyahnya sama kayak zakat? Beda. Kalau ukurannya, ya. Atau fidyah itu bisa dengan makanan sehari-hari. Gitu, contoh misalnya Ilyas dalam sehari jajan misalnya 50.000. Nah, jadi Ilyas mengeluarkannya uang. Jadi ganti dengan uang. Itu kita memberikannya ke siapa ya? Membayarnya harus ke siapa? Itu bisa ke ada petugasnya atau ke orang yang yatim piatu atau orang yang tidak mampu, fakir ya. Orang yang miskin gitu. Antara fakir dan miskin beda loh. Gitu ya. Gitu. Jadi fidyah itu bayar bisa dibayarkan melalui beras atau gandum atau dia menggunakan uang gitu. Jadi qadha sama fidyah emang dua hal yang beda aja. Maksudnya kalau qadha itu berarti setelah puasa kita gantinya, wajib kita ganti 10 ya 10 gitu misalnya. Iya. Sampai sebelum ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Jika kita tidak tuntas maka kita berdosa. Gitu. Dan kita segera, kalau misalnya memang kita puasa lagi sakit misalnya, itu kita qadha. Gitu. Ingat ya, sakit yang memang mengharuskan kita tidak puasa. Kalau keseleo dia sakit.
Tapi apakah dia puasa? Tadi alasannya, aduh kaki saya keseleo, akhirnya nggak puasa. Kayaknya di sini sama keseleo di sini beda nih. Gitu. Oke. Oh, tapi gini Pak, saya juga tadi sempat kepikiran sih. Fidyah itu kan berarti di saat puasa Ramadan kan. Nah, kalau kita bayar Bukan di saat, apa itu? sesudah. Oh enggak, maksudnya apa ya? Itu kan membayarnya, fidyahnya. Nah, berarti kan yang tidak dijalankannya kan pas puasa Ramadan ya. Nah, itu kalau kita sambil atau barengan sama bayar zakat gimana? Kan itu biasanya zakat kan sehari sebelum, 2 hari sebelum Lebaran gitu. Itu gimana? Fidyah itu setelah setelah Ramadan. Jangan bayar fidyah pas lagi Ramadan. Gitu. Ya. Saya kira bisa gitu Pak. Oh masih bisa nih gitu. Kayak Enggak. pay later aja gitu kan. Enggak Pay later bayar bulan Desember. Bisa dilunasin November gitu. Itulah indahnya Islam. Kalau memang tidak mampu, ada cara-cara tertentu yang Allah sudah siapkan. Gitu loh. Ingat ya, orang gila dia mampu. Dia Islam, tapi dia tidak berakal. Ya. Makanya nggak wajib puasa. Ya. Kayak kamu sehat semua. Itu indahnya kamu sudah mencukupi semuanya, maka kamu wajib puasa. Sedangkan orang gila dia nggak bisa karena dia tidak berakal. Gitu. Kesadarannya udah hilang. Gitu. Jadi syarat wajib tadi ada berapa? 3. Ada 1. 4. 1 Islam, berakal, balik. Ya, dan terakhir mampu. Nggak mampu jadi paksakan. Kasihan lansia. Yang mampu saya lupa. Oke, mungkin kalau buat puasa kalau mau diulik banyak banget kali ya Pak. Banyak, nggak akan habis itu. Iya, ini saya abis ini mau ke London sih kebetulan. Masya Allah. London School lain. Jadi mungkin buat penutup nih teman-teman dan yang lain juga, buat penutup mungkin dari Bapak motivasi kah atau di keluarga kah atau gimana gitu biar kita tuh menjalankan puasa bagi yang bisa dengan 4 hal wajib tadi tuh biar genjor terus gitu, jor terus gitu. Ya. Sebenarnya motivasi itu berangkat dari kita. Ya, kalau saya pribadi memotivasi diri saya itu, saya mengatakan dalam diri saya, puasa Ramadan itu 1 tahun sekali dan belum tentu tahun depan bisa bertemu. Ya. Jadi apa ya? Saya selalu menekankan dalam diri saya kepada keluarga saya, orang sekitar saya, bahkan kepada siswa yang sedang saya ajarkan. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Maksudnya pulang di sini adalah kita menghadap ke Allah. Makanya di Al-Quran itu bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari bahasa roji'un. Dari roji'un itu dari bahasanya roja'a yarji'u, artinya pulang. Makanya di speaker masjid dikatakan telah berpulang, bukan telah pergi. Sebenarnya kita ini akan pulang. Lagi ngerantau gitu lah ya. Iya, kita bukan merantau, sebenarnya kita sedang dinas. Betul, kalau kamu katakan merantau, oke, itu masuk gitu. Cuman ya itulah, Ilyas setelah ngampus pulang nggak ke rumah? Pulang. Kayaknya. Enggak, pada hakikatnya pulang kan? Pulang. Iya. Dan kita pulang, dunia ini tempat kita kerja. Ya. Makanya saya selalu menanamkan dalam jiwa dan diri saya, dunia ini tempat saya kerja. Saya harus mengumpulkan bekal saya yang suatu saat nanti jika saya pulang, saya tidak malu untuk pulang ke hadapan Allah. Gitu. Kamu pulang mudik ke kampung halaman, kalau semisalnya tidak bawa bekal, kira-kira mau pulang atau enggak? Nah, tetap aja. Tetap kan? Tetap aja. Dan kita tidak ada bekal rasanya malu loh. Malu Gitu. malu banget itu. Kalau kita punya bekal, pulang tuh senyum. Ya, Bukan senyum sih. kayak gagah. Sama seperti orang yang berpulang ke Allah, kalau dia bekalnya cukup, dia pulang dalam keadaan dia senang, tenang, senyum kalau bisa. Tapi kalau orang yang pulang dalam keadaan dia bekalnya tidak cukup, dia dalam keadaan was-was.
dia keadaannya dia tidak sanggup. Makanya kalau dikatakan siapa yang sudah siap pulang, mayoritas mengatakan belum siap. Itu uniknya manusia. Saya sering bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang sudah siap? Siapa yang di sini mau masuk surga? Saya kok semua tunjuk tangan. Ketika saya tanya, udah siap mati? Belum. Lah gimana? Padahal tiket utama masuk surga itu harus mati dulu. Ya. Ya kan? Itu jalan paling depan gitu ya. Dari amal tuh mati dulu nih gitu ya. Iya, mungkin Ilyas pernah saya ajarin Pernah dulu. Ya. Jadi itulah yang membuat saya motivasi dalam diri saya itu adalah saya ini akan pulang. Gitu. Cuman saya tidak tahu kapan pulangnya saya. Jadi puasa yang saya kerjakan anggaplah itu adalah puasa terakhir. Karena kita belum tentu tahun depan bisa ketemu. Jangankan tahun depan, banyak orang yang tidak tuntas ketika menyelesaikan puasa Ramadan. Betul. Ya, qadarullah dia wafat. Ya kan? Ya itulah. Jadi untuk siapapun kalian, karena kematian tidak melihat dari harta, dari jabatan, bahkan dari apa yang namanya tua dan muda. Saya mengutip dari bahasa ini. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun itu jauh lebih mulia. Siapa yang tidak tahu kisahnya Fir'aun? Jabatannya tinggi. Betul. Ya. Kalaulah manusia itu mulia karena kepintarannya, maka Haman jauh lebih mulia. Siapa Haman? Haman itu adalah kaki tangannya dari Fir'aun. Siapa yang mendesain piramid? Dia. Gitu. Karena kepintaran dan kecerdasannya. Kalaulah manusia itu mulia karena hartanya, maka Korun itu jauh lebih mulia. Korun itu hartanya tidak habis. Saking kayanya dia, kunci berangkasnya itu harus dibawa sama bodyguardnya, dipikul sama berapa orang. Gitu. Tapi kemuliaan itu tidak terlihat, tidak dilihat dari harta, jabatan atau kepintaran. Kemuliaan itu terletak di saat kita wafat nanti, kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Jadi untuk siapapun, Ilyas dan teman-teman semuanya, selama kita masih diberikan nafas, manfaatkan waktu itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita pulang. Itu aja, Bro. Sudah. Dalam ya teman-teman ya. Saya tadi mau nangis nggak jadi, ingat utang. Ingat utang atau ingat Shopee Pay Later ya. Oke, itu aja. Makasih banyak Pak buat jadi pemateri kita hari ini. Semoga juga Bapak sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, banyak-banyaklah dapat hikmah gitu loh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sama. Oke, makasih banyak ya Pak. Siap. Kita ketemu lain hari, lain waktu, dan siapa tahu pas ketemu sama-sama lagi fit, lebih baik, lebih better dari sekarang lah. Ya. Insyaallah ya. Ilyas baik-baik kuliahnya ya. Insyaallah. Terima kasih banyak Bapak. Nanti Siap. sampai ketemu lagi nanti. Buat teman-teman jangan lupa sih. Intinya itu aja ya teman-teman, didengerin yang tadi yang udah Pak Purno mau jelasin. Semoga juga semua orang dapat hidayahnya lah yang buat mendengarkan gitu ya. Terima kasih. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goceng.